Semuanya, nama saya Joseph dan hari ini saya mau mengajarkan kalian bagaimana caranya selection dan cutting. Jadi selection dan cutting itu adalah dua hal yang sangat penting dalam bidang desain grafis. Kenapa hal itu penting? Pertama kita lihat dulu salah satu karya yang saya ambil dari Instagram. Kalian lihat di sini kalau misalnya ini sudah saya cut dan sudah saya rapikan biar minimalis dan terlihat lebih rapi. Dan ya jadi orang-orang bisa menangkap lebih mudah apa yang mau kalian tunjukkan dalam poster ini. Selain itu kalian bisa lihat juga manfaat dari selection dan cutting itu. Kalian bisa menghemat space. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini saya pencet selection saya dan saya matikan. Nah kalian lihat ini space-nya tidak dihemat sama sekali dan kalian bisa lihat ada bagian yang overlap atau nabrak. Jadi bagian yang sebenarnya tidak penting dalam konteks ini menabrak dengan bagian yang penting dalam konteks ini, sehingga tempat yang ada itu tidak cukup untuk postingan ini. Nah jadi kalian bisa tahu kenapa kalian harus cut dan selection untuk memperbagus suatu karya. Oke, jadi caranya cutting, pertama kalian harus kelompokin dulu apa objek yang mau kalian cut. Apakah objek itu objek benda keras, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Ini saya menampilkan HP atau smartphone. Smartphone itu termasuk benda permukaan keras. Kalian bisa lihat bahwa permukaannya itu jelas dan kalian bisa lihat tidak ada kayak perubahan yang signifikan dalam permukaannya, lurus, berputar, bengkok sedikit. Dan ada juga permukaan objek yang halus, yang agak susah untuk didefinisikan bagian mana sisi-sisinya dan bagian objek mana yang mau kalian cut. Jadi di sini kalian bisa lihat objek ini adalah seorang perempuan yang sedang melihat HP. Jadi kalian bisa lihat misalnya pada bagian rambut ini gelombangnya tidak sejelas seperti pada handphone yang lurus dan hanya bengkok saja, tapi tepi-tepinya ada banyak helai rambut, ada banyak gelembang-gelembang. Jadi perlu penggunaan alat lain dalam melakukan cutting pada objek ini. Jadi yang pertama, objek permukaan keras. Objek permukaan keras itu menggunakan tools apa? Tools itu adalah bagian yang di kiri sini yang bisa kalian pilih. Jadi bisa menggunakan quick selection tool buat memilih secara cepat ya. Namun hal itu juga tidak akurat. Jadi misalnya bisa aja nih kayak kepotong seperti ini. Dan kalau misalnya saya mau tambahin, bisa saja di bagian tepi-tepinya tuh ada bagian yang tidak terpotong secara rapi atau mungkin tidak termasuk dalam selection. Jadi caranya yang lebih akurat bagaimana? Cara yang lebih akurat adalah pakai pen tool. Pen tool ini cocok untuk benda-benda keras permukaannya. Nah caranya bagaimana sih? Misalnya pertama saya ambil HP yang warna merah ini. Pertama kalian boleh zoom buat melihat lebih jelas. Lalu pilih pen tool. Lalu kalian pilih satu titik di mana kalian memulai seleksi. Jadi misalnya saya pilih di sini. Lalu lanjut ke bagian kedua, lanjut ke bagian ketiga. Nah, kalian bisa perhatiin di sini ada bagian yang melengkung. Saya pilih bagian yang ada permukaannya lurus lagi. Lalu saya klik di bagian tengah untuk membuat satu sudut lagi atau satu patokan lain. Lalu saya tarik, pencet Ctrl dan klik, lalu saya tarik. Oke, lalu kalian bisa langsung lanjut lagi lakukan seleksinya. Sekarang kita masuk ke objek permukaan yang halus atau tidak definitif. Jadi seperti pada gambar kalian lihat di layar,
Cara yang biasa saya lakukan adalah menggunakan mask, lalu saya menggunakan brush pada layer mask, lalu saya atur ukuran dan saya potong perlahan-lahan bagian tepi-tepi dari objek yang saya ingin ambil. Kan kalian bisa lihat kalau misalnya brush ini ada warnanya hitam dan putih. Jadi kalian harus pilih dengan baik warnanya, karena warna hitam itu warna yang menghapus satu bagian dari objek yang kalian ingin ambil. Sementara warna putih yang kalian bisa pilih dengan tekan X pada keyboard adalah bagian yang dapat memulihkan kembali bagian yang sudah kalian hapus atau bagian yang hilang. Jadi misalnya nih kalian mau melakukan seleksi pada objek ini, kalian tinggal klik X, pilih brush, lalu kalian tinggal pilih perlahan-lahan. Yeah, boy. Begitu saja cara melakukan cutting dan selection dari saya. Terima kasih telah menonton dan saya harap bisa berguna buat kalian semua. Dadah!